warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Alinda Ilyas, NIM 12180102111 dari Program Studi Administrasi Publik kelas 1E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sosiologi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perubahan sosial. Definisi perubahan sosial. Menurut Max Scheper, perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah perubahan sosial merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada teori evolusi, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori siklus, dan yang keempat teori fungsionalis. Yang pertama yaitu teori evolusi. Perubahan sosial pada teori evolusi terjadi akibat adanya cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, dan juga perkembangan sosial. Kemudian yang kedua ada teori konflik. Pada teori konflik, masyarakat hidup dalam dualisme kelas. Ada kelas berjulis dan ada kelas proletar. Kemudian yang ketiga ada teori siklus. Nah, pada teori siklus ini perubahan sosial terjadi bagaikan roda yang sedang berputar. Jadi perubahannya kadang di atas dan juga kadang di bawah. Kemudian yang terakhir ada teori fungsionalis. Perubahan sosial pada teori ini yaitu diakibatkan adanya ketidakpuasan antara masyarakat karena kondisi sosial dan dapat memengaruhi kepribadian mereka. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial terdiri dari perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat adalah perubahan yang terjadi dalam proses lambat pada kurun waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, pada perubahan ini terjadi karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi, keadaan, dan juga keperluan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari seiring berjalannya perkembangan. Contohnya yaitu perubahan sosial dari masyarakat berburu, kemudian menetap, lalu menuju ke masyarakat meramu. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Perubahan cepat berlangsung secara cepat tanpa ada kehendak atau tanpa adanya perencanaan. Perubahan cepat biasanya diawali dengan adanya ketegangan-ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil terjadi karena unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya yaitu pada mode pakaian dan juga mode rambut. Keduanya tidak berpengaruh apa-apa bagi masyarakat karena tidak mengakibatkan adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang keempat yaitu perubahan besar. Perubahan besar dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu perubahan bisa dikatakan berpengaruh besar jika terjadi pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagaimana tampak pada masyarakat agraris menuju ke industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri yang dapat mengakibatkan adanya perubahan pada sistem mata pencaharian. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini sebelumnya direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang bersangkutan ini dinamakan agent of change. Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin pada lembaga kemasyarakatan. Agent of change memimpin masyarakat untuk mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agent of change berlangsung tersangkut pada tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan agent of change.
Yang terakhir yaitu ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan ini tidak sama sekali dikehendaki atau tidak ada perencanaan, kemudian berlangsung di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat, dan juga dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya yaitu timbulnya banjir dikarenakan pembukaan lahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, hal ini dapat menyebabkan banyaknya perkampungan atau pemukiman yang terendam air, kemudian mengharuskan para warga untuk mencari pemukiman baru. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang datang dari dalam. Yang pertama ada penemuan baru. Penemuan baru terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal yang baru. Penemuan baru terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada discovery, yang kedua ada invention, yang ketiga ada innovation atau inovasi. Kemudian faktor yang kedua ada konflik sosial. Faktor yang ketiga ada keterbukaan pada lapisan masyarakat. Yang keempat ada pemberontakan atau revolusi, yang selanjutnya ada dinamika penduduk, kemudian selanjutnya ada motivasi berprestasi, kemudian ada sistem pendidikan maju. Faktor yang selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang datang dari luar yang dapat menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua peperangan, yang ketiga pengaruh dari budaya lain atau dari budaya luar. Nah, kedua faktor itu dapat menyebabkan seseorang atau masyarakat dalam perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. Ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Faktor pendorong, adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, saling menghargai akan hasil karya, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang atau pelanggaran hukum, adanya stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan, orientasi masa depan, kemudian yang terakhir ada pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. Faktor penghambat jalannya proses perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan kebudayaan lain. Kehidupan asing dapat menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui akan perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain, yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan para warga masih terkungkung dengan pola-pola pemikirannya oleh tradisi. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan karena suatu masyarakat atau hidup suatu masyarakat asing atau tertutup. Yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah, maka akan dapat menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan semakin parah apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif. Yang keempat yaitu adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan, pasti akan ada sekelompok orang yang menikmati kedudukan perubahan. Misalnya dalam masyarakat feodal dan juga masyarakat yang sedang mengalami transisi. Proses-proses perubahan. Yang pertama difusi. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide dan keyakinan. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga kebudayaan itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar yang berbeda kemudian saling berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang terakhir, akomodasi. Akomodasi merupakan proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kasus isu perubahan sosial. Pada zaman dulu, perempuan-perempuan di Indonesia banyak yang hanya memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, yang dimana tugas ibu rumah tangga adalah mengurus anak dan mengurus kebutuhan keluarga. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat sebuah perubahan pola-pola pikir,
di mana bahwasannya seorang perempuan tidak hanya bisa menjadi seorang ibu rumah tangga atau tempat perempuan tidak hanya sekedar di dapur, melainkan perempuan bisa menjadi wanita karir yang sukses, perempuan perlu bekerja, perempuan bisa membantu seorang suami dalam memenuhi perekonomian keluarga. Perempuan ada yang bekerja di rumah dengan cara berjualan online atau membuka toko sembako. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan pabrik untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi, tidak selamanya seorang perempuan bergantung terus-menerus kepada seorang laki-laki. Nah, kasus ini bisa menjadi bukti adanya perubahan sosial, di mana seorang perempuan yang hanya berprofesi menjadi seorang ibu rumah tangga bisa menjadi seseorang yang sukses, bisa menjadi pengusaha yang sukses, bisa menjadi seseorang yang mempunyai perusahaan yang besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.